selalu berpikir keras teman-teman, jadi wajar saja mengapa rambutnya botak di tengah. Berikut ini adalah salah satu bukti video ataupun pertandingan Mikhail Tal versus Milko Boborsov, kejuaraan catur dunia 1958. Bagaimana dia menunjukkan taktikal yang tidak biasa. Bagi kita pecatur ataupun yang suka bermain catur sulit untuk mendapatkan langkah ini. Siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan analisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya. Dan sebelum memulai, jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Milko Boborsov pemegang buah putih. Dia memainkan pion ke D4. Balasan Mikhail Tal, kuda ke F6. Putih langsung memainkan pion ke C4, lalu hitam pion ke G6, persiapan gajah Piancento untuk langkah ke depan. Di sini Milko Boborsov kuda ke C3. Dan benar saja, setelah gajah ditempatkan ke G7, terbentuklah pembukaan King's Indian Defense di papan. Kita pelajari seorang master dari Riga ataupun Mikhail Tal kita menyebutnya. Pion ke E4 dibalas pion ke D6. Lalu di sini coba kita perhatikan teman-teman saat putih pion ke F3, hitam rokade sayap raja. Permainan berlanjut, kuda ditempatkan ke E2 dan Mikhail Tal pion ke C5. Karena apa teman-teman? Di langkah King's Indian Defense memang lebih dominan, putih akan dipersilahkan untuk menguasai jalur 5 oleh pionnya. Maka dari itu, pion ke C5 langkah yang dipertunjukkan oleh Mikhail Tal. Bagaimana Milko merespon? Mengabaikan hal tersebut, memberikan perlindungan kepada pionnya, menempatkan gajah petak gelapnya ke E3. Tahap awal pun sudah selesai. Selanjutnya kita pelajari seorang Mikhail Tal menaikkan kuda ke D7. Manuver nanti jika memungkinkan ke B6. Setelah putih menteri ke D2, lihat dia memainkan pion ke A6, menjaga kotak yang ada di B5. Dan nanti jika memungkinkan dia bisa memainkan pion ke B5 jika putih ataupun membuat kondisinya rokade sayap menteri. Dan benar saja, setelah putih rokade sayap menteri, Mikhail Tal mulai melancarkan aksinya. Penempatan menteri ke A5. Yap, coba menyerang pion yang ada di A2. Simpelnya, putih langsung menggeser rajanya ke B1, membuat perlindungan kepada pion A2 jika nanti kuda yang ada di C3 sudah tidak di tempat. Langsung didobrak pion B5 oleh Mikhail Tal. Milko memukul pion tersebut? Jelas tidak teman-teman. Karena apa? Kondisinya pion yang ada di A2 akan dikuasai oleh benteng yang ada di A8. Kita kembali. Tidak pukul pion dengan pion yang dilakukan oleh Milko Boborsov. Tapi di sini dia mencoba manuver kuda ke D5. Yaps, mengajak pertukaran. Kondisinya sekaligus mengajak pertukaran menteri. Yang luar biasanya teman-teman. Simpelnya, kita berpikir bahwa hitam akan menarik menteri tersebut ke D8. Mikhail Tal tidak. Dia sudah memikirkan beberapa langkah ke depan, bahkan 4 atau 5 langkah ke depan. Maka dari itu, dia pukul kuda dengan kuda, membiarkan menterinya dipukul. Dan hal ini pun sudah jelas bagi buah putih mengambil menteri tersebut. Karena sudah memperhitungkan, dia juga akan memukul gajah petak gelap yang dimiliki oleh Milko Boborsov. Selanjutnya, benteng akan menghindar. Ini langkah aslinya. Benteng ditempatkan ke C1, barulah Mikhail Tal mengambil kembali pion yang ada di C4 dengan kuda. Karena sudah melihat keunggulan menteri di sini, langsung menyederhanakan permainan bertukar kualitas, benteng memukul kuda dan disambut oleh pion. Kita pelajari teman-teman, bagaimana Mikhail Tal tanpa menteri dengan posisi seperti ini. Keunggulan satu benteng dan satu perwira kecil yaitu gajah. Kuda dimundurkan ke C1 menyerang pion. Hal itu dibiarkan oleh Mikhail Tal. Dia menempatkan bentengnya B8 mencoba menyerang pion B2. Karena ada gajah yang menopang nanti di G7. Permainan pun berlanjut. Putih pukul pion tersebut. Lalu hitam
Yaps, penempatan kuda ke B6 menyerang gajah. Di sini simpelnya bisa saja mungkin pion dipukul oleh gajah, tetapi Milko Boborsov lebih menjaga keamanan untuk rajanya. Dia memundurkan gajah petak terangnya ke B3. Barulah Mikhail Tal memukul pion yang ada di D4. Selanjutnya, menteri ditarik ke D2. Gajah peta gelap ditarik kembali ke G7, memantau dari diagonal untuk menyerang pion yang ada di B2. Kuda manuver ke E2, pion ke C4 menyerang gajah. Gajah pun diselamatkan. Ditarik satu langkah saja ke C2. Berikutnya Mikhail Tal tetap memainkan pion ke C3. Ada dua alternatif, kita pelajari teman-teman. Jika pion pukul pion, maka jelas kuda akan ditempatkan ke C4, tempo skak, open skak ya, dari benteng B8, menteri putih akan tumbang. Jika kalian berpikir coba pukul saja pion tersebut dengan kuda, kita akan analisis. Jika hal itu terjadi, maka jelas buah hitam akan memainkan kuda tetap ke C4, mengancam menteri. Begitu juga mengancam pion B2. Pion B2 sudah diserang 2 kali. Maka dari itu, putih langkah terbaiknya ke C1, menterinya, lalu kuda dipukul. Sudah 3 kali diserang pion yang ada di B2. Langkah terbaik putih, gajah ditempatkan ke B3. Ini langkah rekomendasi yang diperlihatkan oleh komputer, teman-teman. Tempo skak oleh kuda, barulah kuda memukul gajah. Ya, pertukaran perwira terjadi. Setelah pion memukul kuda, gajah pun ditarik. Ditempatkan saja ke E5. Di sini buah hitam, analisis komputer lebih diunggulkan. Maka dari itu semua, dan saya juga yakin Milko Boborsov sudah mempertimbangkan hal ini. Untuk itu dia tidak menyentuh pion yang ada di C3 maksud saya. Dia memainkan menteri ke D3. Permainan pun berlanjut. Pion pukul pion. Lihat, perlindungan kepada pion sudah ada dari gajah peta gelap, berupaya ditutup. Penempatan kuda ke D4 menghambat perlindungan kepada pionnya. Tapi langkah Mikhail Tal tidak buntu. Penempatan gajah ke D7, dan di sini mencoba nanti melindungi kuda jika ke A4. Setelah putih benteng ke D1, hitam benteng ke C8. Gajah ditempatkan ke B3, dan benar saja teman-teman. Saat gajah ke B3, kuda ke A4. Putih mengambil kuda tersebut karena sudah merupakan ancaman 2 langkah ke depan. Setelah gajah pukul gajah mengancam posisi benteng, yaps, benteng pun ditutup diagonalnya oleh kuda. Selanjutnya, Mikhail Tal menaikkan bentengnya ke C3. Lihat kondisinya teman-teman, sudah sangat kerepotan untuk buah putih. Bagaimana dia menukarkan perwiranya dan menciptakan kondisinya seperti ini. Apa yang bisa diperbuat oleh Milko Boborsov? Ya, simpelnya dan langkah aslinya, dia memukul pion yang ada di A6. Dan Mikhail Tal pun memukul kuda. Setelah pion pukul gajah, dia mendouble bentengnya di jalur C, penempatan ke C8. Ada ancaman ke C1, dan ini bukan ancaman yang biasa teman-teman. Analisis komputer, pukul saja bentengnya dengan menteri, karena inilah langkah terbaik untuk buah putih. Dan jika dilanjutkan, putih mungkin bisa mengambil langkah tempo, benteng ditempatkan ke A8, raja naik ke C2. Yaps, paling tidak ini memperlama untuk kekalahan bagi buah putih. Jelas teman-teman, jika dilanjutkan, hitam akan unggul dalam permainan ini. Kita kembali ke partai aslinya, karena sudah sangat sulit teman-teman. Posisi seperti ini sudah sangat sulit. Dan faktanya Milko Boborsov memainkan menterinya ke A4, tidak memukul benteng tersebut. Maksud saya ke A3. Selesai permainan teman-teman. Karena apa? Setelah benteng ke C1 tempo skak dan dipukul dengan benteng, kembali benteng mengambil tempo skak. Raja putih pun tewasnya dengan
mengenaskan. Tidak ada pergerakan. Terkunci rajanya, teman-teman. Jika kita flashback beberapa langkah ke depan bagaimana seorang Mikhail Tal menciptakan peluang memberikan menterinya dengan kondisi seperti ini. Dia tidak menyelamatkan menterinya ke D8 ataupun memukul menteri putih. Dia sudah memperhitungkan memukul kuda, mendapatkan gajah, tempo mengancam benteng akan mendapatkan pion. Dan endingnya kalian juga sudah mengetahuinya. Ambil pelajaran pentingnya, teman-teman. Saya sudah menganalisis pertandingan sederhana mungkin. Tentunya rekomendasi dari komputer, kita sama-sama belajar. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Video-video unggulan ataupun video-video yang berkelas saya akan terus upload buat kita dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.